قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Imam membaca qunut dengan suara keras. Jadi disunnahkan bagi imam membaca qunut dengan suara keras, sekalipun atau walaupun pada sholat yang pelan bacaannya. Misal imam tersebut ingin melaksanakan qunut nazilah. Qunut nazilah itu qunut yang dibaca ketika kaum muslimin ditimpa suatu musibah atau bala. Maka di tempat manapun kita boleh melaksanakan qunut nazilah, sekalipun bala yang turun itu jauh daripada tempat kita tapi tertimpa kepada kaum muslimin. Nah, ini salah satu kepedulian kita kepada orang yang beriman. Nah, Rasul bersabda, "Man lam yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa tidak peduli dengan perkara orang Islam, maka ia bukan termasuk di dalam golongan orang Islam. Nah, setengah daripada kepedulian kita kepada orang muslim mendoakan mereka. Rasul mengajarkan kepada kita, jikalau ada kaum muslimin itu ditimpa suatu musibah, maka disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan qunut nazilah. Atau kita sendiri yang tertimpa musibah, maka kita sunnah melaksanakan qunut nazilah. Dan qunut nazilah itu di sholat manapun boleh, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, baik sholat jahriyah benyaring maghrib, isya, subuh, ataupun sholat sirriyah bergama zuhur, asar. Letaknya di mana? Tetap di rakaat yang terakhir sesudah i'tidal. Sesudah i'tidal. Sudah kita bicarakan qunut itu dibagi menjadi dua, ada qunut ratibah, ada qunut nazilah. Qunut ratibah itu terbagi menjadi dua lagi, yakni qunut yang dilaksanakan di dalam sholat subuh dan qunut yang dikerjakan pada separuh akhir Ramadan, pada sholat witir, itu qunut ratibah. Dan qunut ratibah ini dimasukkan di dalam sunnah adha'ah. Jikalau ketinggalan, maka disunnahkan menutupinya dengan sujud sahwi sesudah tahiyat akhir sebelum salam. Itu kalau qunut ratibah. Kalau qunut nazilah itu tidak perlu mengerjakan sujud sahwi jikalau dia ketinggalan. Itu bedanya antara qunut ratibah dengan qunut nazilah. Nah, ketika dia melaksanakan qunut nazilah sebagai imam di sholat zuhur, misal sembahyang zuhur, bisa bertamu sembahyang zuhur qunut, atau sembahyang Jumat, biasanya melaksanakan di sholat Jumat. Kalau di sholat Jumat kan kita sering bertemu qunut nazilah. Cuma di Kota Baru jarang banget lah. Biasanya di Malakapura, itu di Bani Andal, mungkin sampai sekarang selama corona ini melaksanakan qunut nazilah setiap sholat Jumat. Misalnya untuk terasa bayang Jumat itu waktu di corona melaksanakan qunut nazilah. Nah, kalau sholat Jumat kan menyaring sunnah, zuhur kan ada menyaring, tata qunutnya sunnah menyaring. Maksud kada menyaring di sini Fatihahnya kada menyaring. Namun takbiratul ihram
penyaring karena imam. Perpindahan rukun tetap penyaring karena imam. Tapi untuk Fatihah kan bergama. Fatihah gama. Jadi qunut itu sunnah dibaca bagi imam dengan suara keras sekalipun pada sholat sirriyah yang berbeda. Menurut madhab yang sahih, menurut madhab yang sahih, artinya pendapat yang kuat, sunnah bagi imam mengeraskan bacaan qunut pada sholat yang sir bergama. Tapi sebahagian pendapat yang lain ada mengatakan kalau sholatnya itu sholat sirriyah, maka sunnah qunutnya pun juga sirriyah bergama. Nah itu khilafiyah. Tapi menurut qaul yang sahih, madhab yang sahih yang banyak diperpegangi oleh para ulama, maka tetap sunnah menyaring bagi imam. Nah, para makmum mengucapkan amin. Jadi makmum kada usah khutbah qunut, cukup mengucapkan amin dengan suara keras. Amin. Aminnya pun juga harus tahunan pada amin. Alifnya dipanjangkan, mimnya dipanjangkan. Amin. Jangan amin. Amin, artinya amin. Luput tuh lah, maknanya beda. Alif panjang, mim panjang, amin itu maknanya istajib doa'ana ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan. Kalau amin, berimanlah engkau. Sekalipun maknanya baik, tapi tidak sesuai dengan qarinah. Karena qarinah yang kita baca ini doa. Kalau amin, orang yang dipercaya, andaikan pulang, kada sesuai dengan qarinah. Apabila mereka mendengar qunut imam, itu pun syaratnya bagi makmum yang mendengar qunut imam baru ia mengucapkan amin. Apabila mereka tidak mendengarnya, mereka makmum karena mendengar imam membaca qunut, maka mereka membaca qunut dengan suara pelan. Mic mati waktu sembahyang subuh, lalu qunut imam kada terdengar. Yang di mukanya mana amin, seorang yang di belakang kada mendengar. Maka bagi makmum yang tidak mendengar qunut imam, maka dianjurkan untuk membaca qunut dengan suara pelan. Jadi tidak perlu mengaminkan. Paham? Jadi tidak perlu kita mengaminkan. Jadi cukup kita baca qunut secara pelan. Karena alasannya kita kada mendengar qunut imam. Kada mendengar qunut imam. Atau imam suara itu ada salah. Ada lama mana suara imam itu. Mereka tidak perlu mengangkat tangan karena tidak ada dalilnya dalam hadis-hadis. Pendapat ini dhaif. Jangan langsung kagum lah. Makanya ulun sambung pendapat ini dhaif. Jadi mereka para makmum kata sebagian ulama, tapi pendapat ini dhaif, tidak perlu mengangkatkan kedua tangan. Jadi bila ada orang yang berqunut ujur ya, Sami'allahu liman hamidah, ujur wa mahdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt. Imam. Maka mereka orang yang tidak mengangkatkan kedua tangan ini mengambil pendapat yang lebih lemah. Tapi ada yang masih berpendapat, artinya ada salah juga, ada salah juga orang yang kadang mengangkatkan kedua tangannya sekalipun dhaif, lemah. Akan tetapi yang sahihnya adalah disunnahkan mengangkat kedua tangannya dalam seluruh qunut,
dan mengucapkan salawat dan salam sesudahnya. Nah, ini pendapat yang sahih yang diperpegangi oleh jumhur ulama. Kebanyakan para ulama, sunnah ketika kunut baik imam ataupun makmum itu mengangkatkan kedua tangannya ketika kunut. Jikalau tangannya ia sentuhkan, maka sunnah matanya memandang di tengah-tengah tangannya. Jadi kalau tangannya dirampitakannya begini, maka sunnah yang dipandang adalah di tengah tangan. Nah, jikalau tangannya dibuka, maka sunnah yang dipandangnya tempat sujud. Jadi jangan pas dibuka memandang sana, baru ke sini pun bolak balik pada. Ini macam-macam. Berulang-ulang cara berdoa itu ada yang ini cara doa yang diamalkan oleh anak guru. Nah, jari kelingking sampo, jari manis, jari tengah, kepala sedikit menunduk. Itu tidak lebih dari anak sejajar dengan bahu, ada lebih gitu. Kalau waktu kunut jadi seperti ini, sejajar dengan bahu atau di bawah bahu sedikit. Dan atau lutut juga. Nah, sejajar seperti ini. Ada orang yang berdoa kayak ini. Guru Zainal Ilmi doa beliau seperti ini. Ini ada rahasianya ini. Ini menyampaikan huruf 81 lawan 18 dan 20. Nah, disampaikan. Ada hakikatnya. Ada yang doa ini, ada juga ini barangnya cara berdoa. Dan Rasulullah berbagai macam tentang kaifiat doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan ada satu kitab membahas tentang masalah doa, dan di situ ada kaifiat bagaimana cara Rasulullah berdoa. Ada beberapa kaifiat Rasulullah. Terkadang Rasulullah memutarkan kedua tangannya, terkadang menggambirkan kedua tangannya, terkadang Rasulullah sejajar dengan bahu, terkadang Rasulullah di atas dari bahu sampai yuro sampai dilihat oleh sahabat putih ketiak Rasulullah, berarti tinggi banget. Jadi berbagai macam riwayat tentang masalah doa. Tapi untuk kunut, maka riwayatnya sejajar dengan bahu. Nah, kalau doa kita dirampitakan, digambirakan, maka yang kita pandangan mata kita menghadap ke tengah-tengah tangan kita. Kalau kita renggangkan, maka pandangan kita memandang ke tempat sujud kita. Kenapa itu menjadi kita berdoa itu ke atas? Li'anna sama qiblatul doa. Karena langit itu adalah kiblatnya doa. Langit itu kiblatnya doa, bukan Allah Ta'ala berada di atas langit. Jangan itu nah buktinya Allah Ta'ala di atas langit. Makanya kita berdoa menghadap ke atas bongol. Yang namanya doa itu kiblatnya langit. Kiblatul doa bukan maksudnya Allah Ta'ala berada di atas langit. Dan ketika doa itu dengan tujuan daf'ul bala, menolak bala, maka sunnah menelungkupkan telapak tangannya. Sudah. Makanya di dalam doa kunut itu ada ulama mengatakan ketika mengucapkan waqini syarra ma qadai, itu sebahagian ulama mengatakan sunnah membalikkan telapak tangannya. Waqini syarra ma qadai. Ada ulama fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika innahu Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma 'atait wa qini. Pas waqini itu bertelongkok tangan ada di dalam kitab Hawasyil Madaniyah. Sunnah menelungkupkan kedua telapak tangannya ke bawah. Artinya kita minta perlindungan kepada Allah daripada bala dan musibah. Karena makna daripada waqini, pelihara ulun ya Allah syarra ma qadait, kejahatan yang telah Engkau takdirkan kepada kami.
sudah menjelasakan adalah kunut 3 hari. Ini tambahan dari. Nah kemudian jadi disunnahkan mengucapkan sholawat dan salam sesudahnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, keluarga Rasulullah, wa sahbihi, sahabat Rasulullah, wasallam. Itu salawat dan sholawat dan salam. Wassallallahu itu sholawat, wasallam ujungnya ya sholawat dan salam. Kalau wasallillah, kalau cara membacanya seperti ini, wasallillahi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Katalah kalau pian membacanya wasallillah, sallillah, wasallillah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, maka hujungnya wasallim. Kalau cara dia membaca wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, yang tanpa huruf. Kalau Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam, penyaringnya aku wasallim bila Allahumma sholli, bila sholli maka sallim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kuncinya di sholat. Apabila sholat salam, bila sholli sallim. Itu kuncinya lah. Supaya yang sopan. Namun seorang kadang mengikuti mek kurang lebih Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Penyaringnya penyalah memberi surat siapa sudah murid-murid pun ujungnya ulun bara tadi kata pengajian gurih bila wasol Allahumma sholli sallim wa sallallahu sallam. Nah, ingatin gitu. Biar kada takut nahu, tapi model barisan bujur. Nah, kemudian dan tidak perlu dan tidak disunnahkan mengusap kedua tangan sesudahnya dalam sholat dan dianjurkan di luarnya. Jadi kalau di dalam sholat apapun doa yang kita minta lawan Allah tidak perlu kita menutup dengan memusuk muha, tidak perlu. Tapi kalau doa itu di luar sholat maka sunnah memusuk muha, sunnah. Bahkan kata sebagian ulama sunnah memusuk ke seluruh tubuhnya seperti ini. Belum aja kemudian berdoa adalah apalagi seorang orang menjadi imam atau di jamaah pada cocok imam tapi kita betul itu barokah doa yang kita minta kepada Allah mengalir seluruh tubuh kita. Begitu itu. Betul dong. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Rasakan yang kita mengangkat tangan ini nur di tangan kita yang Allah berikan berkat doa yang kita baca tadi. Kita usahakan ke seluruh awak kita. Tapi yang di tangan banyak. Al-Fatihah. Itu parah banget. Kau peliharahan, karena rusak hati kita. Di malam lain itu berusaha kita kalau orang di tengah orang banyak jadi fitnah. Jadi fitnah. Nah, jadi pusutakan apabila itu doa yang kita lakukan di luar sholat. Kalau doa yang kita laksanakan di dalam sholat seumpama kunut, maka tidak disunnahkan mengusap wajah kita. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, jangan adalah Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu biasanya tidak mereka taqabbalallahu minkum lalu datang sama siapa? Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi kada perlu memusuh-musuhan. Makanya dikhilafkan, diperselisihkan doa sesudah tahiyat akhir. Kan doa adalah doa sesudah tahiyat akhir itu doa adalah Allahumma li adami ujungnya yang warid dari Rasulullah maupun lima qadam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita memusuh-musuhan. Nah, ini khilafiyah. Kata ulama tidak perlu memusuh-musuhan sesudah salam yang kedua. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap disunnahkan karena itu doa yang terletak sesudah sholat. Kan salam sesudah sholat, boleh berarti kita menyambung. Apalagi ditambah dengan hadis musalsal di mashil jabhah yang dulu pernah sampaikan bahwasanya Rasulullah pernah mengajarkan kepada para sahabat ketika salam yang kedua selesai lalu ia letakkan telapak tangannya di atas ubun-ubun seraya ia membaca doa Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhib 'annal hamma wal hazan Allahumma adhib, ya Allah hilangkanlah di dalam diri ulun al-hamma wal hazan, duka cita dan kesedihan. Itu hadis yang musalsal, namanya musalsal di mashil jabah. Musalsal itu Rasulullah langsung lawan praktek dengan sahabat, langsung praktek di hadapan para sahabat. Nah sahabat ketika meriwayatkan kepada yang lainnya pun dengan praktek. Nah, kemudian ulama yang lainnya meriwayatkan dengan muridnya kalau praktek pulang sampai ke kita. Itu musalsal. Di dalam gaya kuliah musalsalun qul ma'ana wasbin ata mithlu ama wallahi an banil fata. Itu aja kami hafal. Gaya kuliah ini pondokan atau syair gaya kuliah tentang masalah usul hadis. Mustalahul hadis. Ini anaknya mau pandang hadis yang ada paham yang sahih. Orang definisi sahih itu sahih dan hadisnya tahulah definisi sahih itu apa? Dhaif itu ya lemah hadisnya. Lemah itu apa? Kalau kita pandang secara mutlak hadis itu sahih kalau itu berasal dari lisannya Rasulullah. Karena apa yang keluar daripada Rasulullah, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang membedakan hadis itu sahih, dhaif, hasan atau sahih, hasan, dhaif itu periwayatnya, bukan hadisnya. Jadi kalau dikatakan hadis sahih, berarti periwayatnya thiqah, dipercaya. Ada pernah berdusta orangnya yang meriwayatkan ini ada pernah berdusta, mulai lagi harus sampai ke Tuhan ada pernah berdusta. Lalu ketika beliau meriwayatkan hadis, maka namanya hadis itu sahih. Nah beberapa rijalul hadis itu apabila dipercaya, maka hadisnya seluruhnya sahih. Nah apabila disebutkan hadis itu dhaif, kenapa? Karena ada salah satu periwayat yang tiada thiqah, yang pernah berdusta. Jadi secara kalau kita memandang hadis secara mutlak yang disandarkan kepada Rasulullah itu seluruhnya sahih. Kadada yang istilah dhaif, kadada istilah hasan, karena disandarkan kepada ucapan Rasulullah. Model kita pernah duduk di sekumpul di belajar. Nah, ada yang ujar abah gurunya, tapi yang menyampaikan ujar abah guru ini kurang pandustaan benar. Jujur jangan pakai buruk. Nah ini lalu kita ragu
lalu riwayatnya dhaif ngaranna. Tapi orang yang meriwayatkan ini misalnya orangnya kada berdusta, dipercaya, amanah, soleh lagi, lalu ujar akan guru, yakin langsung kita tuh dasar bujur. Itu tuh, itu yang membedakan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif tentang riwayatnya. Nah, untuk masalah hukum maka tidak boleh kita berdalil dengan dalil hadis dhaif. Tapi untuk fadhailul amal atau fadilah amal maka kita boleh mengamalkan hadis dhaif. Itu bagi ulama hadis sunnah wal jamaah, bukannya hadis dhaif ini tidak bisa dipakai, bisa untuk fadilah amal. Karena ada sebahagian kaum yang mengatakan hadis dhaif ini seakan-akan maudhu'. Ini bahkan bisa menjadi penghinaan kepada Rasulullah. Seakan-akan ini hadis dusta. Hadis dhaif itu bila banyak orang yang meriwayatkan dari riwayat fulan, maka naik derajatnya kepada hasan. Hadis hasan. Tidak sama paham dia. Nah kemudian, jadi tidak perlu. Jadi yang memusuh muhana ketika salam yang kedua itu khilafiyah. Ada yang mengamalkan memusuh muha, ada yang mengambil dalil bahwasanya di dalam sholat tidak perlu memusuh wajah. Ini khilafiyah. Jadi kadang perlu dia bakal lahir gara-gara ini. Kalau mau siap-siap misalnya mendengar ada di media sosial ada salah satu ustaz yang kadang memusuh muha dengan dalil-dalil ini. Ada ustaz memusuh muha. Kita ini kadang mendengar yang kadang memusuh muha, ada dalil yang memusuh muha, kadang mendengar seikungnya aja lalu pakarasan. Nah itu tuh pangarasan. Kadang Anda tetap kada boleh mengusut muha itu bid'ah. Pangarasan man qalla ilmu kathura i'tiradu. Siapa sedikit ilmunya maka banyak i'tirad. Jelas hadis mu'an dari dalam Mas'il Jabha itu hadis yang diriwayatkan bersambung dan dengan praktek yang Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa rahmanur rahim, Allahumma adhib 'anil hamma wal hazan. Sudah dulu menuliskan amal cirinya orang bersembahyang diterima. Dia jadi guru gembira hatinya karena doanya tadi dikabulkan oleh Allah. Allahumma adhib 'anil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan di dalam hatiku kesedihan dan duka cita. Jadi batuntung sembahnya diluaskan hatinya oleh Allah, dilapangkan dadanya oleh Allah. Batuntung sembahnya itu salah satu ciri salatnya diterima oleh Allah dan doanya dikabulkan oleh Allah. Senang hatinya, lapang dadanya. Rasul pun juga bukan firman Allah Ta'ala fasta'inu bis-sabri was-salah. Ketika engkau punya problem, punya masalah, punya sesuatu yang kita inginkan atau hajat atau macam-macam bala dan musibah, maka bagaimana cara kita meminta tolong dengan Allah? Maka Allah mengajarkan kita fasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah engkau dengan perantaraan sabar dan perantaraan sembahyang. Jadi bila hati itu sedih bahwa sembahyang, ibadah tuntung sembahyang, insyaallah Allah lapangkan. Ada hajat itulah yang belum kabul, bawa sembahyang aja, minta oleh Allah di sujud yang terakhir, insyaallah segera hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ada masalah, bawa sembahyang. Rasulullah itu sayyidul musallin, pemimpin orang yang sholat, karena kelebihan silih itu aku sembahyang. Nabi bila hendak musafir sembahyang,
ingin melakukan sesuatu sembahyang sampai ada sembahyang di nuzulil matar, sembahyang turun hujan, bila turun hujan sembahyang, sampai ada salat li wajhi dars, itu di dalam kitab Khazinatul Asrar, sembahyang sakit gigi. Coba kan kita atau sakit gigi sembahyang banget. Rupanya mungkin ulama dulu ketika mereka merasakan sakit di tubuhnya, dibawa mereka sholat tidak terasa sakit tersebut. Makanya Nabi mengatakan wuju'ilat qurratu 'aini bis shalah, dijadikan pendingin mataku, penyejuk jiwaku ketika aku sholat. Jadi seluruh masalah hilang, bahkan penyakit pun tidak terasa ketika sholat. Ya Rasulullah, ada gambar pun kita sembahyang itu unsur keterpaksaan masih, karena memandang sembahyang itu wajib. Memang awalnya seperti itu, awalnya memang seperti itu. Tapi kalau sudah istiqamah, maka sholat itu semacam kebutuhan di dalam hidupnya. Bila hari sembahyang benar rasa pusang hati. Tapi awalnya memang diawali dari keterpaksaan. Dari keterpaksaan lalu tumbuh kebiasaan. Dari kebiasaan maka tumbuh menjadi kebutuhan. 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 Artinya cobalah bila orang telah istiqomah, sudah sembahyangnya, ada sembahyang isya, jadi sah. Kada dia kau guring, padahal beliau mengenai sudah isya. Karena kamu juga jadi sah. Karena sholatnya sudah menjadi kebutuhan di dalam hidupnya. Bila orang telah istiqomah membaca sholawat kepada Rasulullah, memang asalnya diawali dari keterpaksaan, kemudian menjadi kebiasaan, pada akhirnya sholawat kepada Rasulullah menjadi kebutuhan di dalam hidupnya. Jadi kadang-kala bila belum guring harus membaca sholawat 1000 kali, bila belum 1000 kadang-kala guring masih memusang, bisa bangun ke tengah malam tuh kalinya belum baca sholawat 1000 kali. Jadi ibadah itu memang harus diawali dari dipaksa. Bila dipaksa itu mulai ada ikhlas, jalan ikhlas. Bujur aja memang ada ikhlas, tapi jalannya memang harus diawali dari dipaksa. Makanya Rasulullah muru auladakum bis shalah, perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika umur mereka mencapai 7 tahun. Nah, jikalau sudah mencapai 10 tahun, fadribhum, maka pukullah mereka, ay darban ghairu mubarrah, pukulan yang tidak menyakiti. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita agar kita mendidik anak kita, apabila nya kesada sembahyang, pukul, beri efek jerak. Ada beri duit, bila ada sembahyang, kalau beri duit, bila ada sembahyang, tutupi rumah, bermalam di pelantaran. Itu ganas-ganas banget. Diberi efek jerah kekanakan tadi. Nah, ketika memang itu dipaksa, tapi kalau sudah kebiasaan, maka itu menjadi nikmat di dalam kehidupannya. Jadi waju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dijadikan pendingin mataku di dalam sholat. Pendingin mata, nyaman, lapang hati bantu sembahyang. Ada gitu duit. Bila ada duit, kata apanya rasa sakit hati. Kalau bertonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sesak dada. Diperiksa tinggi darah ada, turun darah ada, kolesterol normal, asam urat normal, gula darah normal. Periksa dengan kantong ini. Banyak kekurangan duit. Coba kita menyasak, pusing kepalanya, bisa pengaruh kurang duit. Ya Rasulullah, dan selamat hati kita, zahir batin kita, dunia dan akhirat kita. Jadi paksa, jadi yang masih awal-awal hendak memulai sembahyang dipaksa.
ini jangan mulai paragraf orang ahli ma'rifah tapi bebungulan beliau bilang ada geretek hati dan sembahyang ada sembahyang dulu bebungulan. Itu orang salah paham di masalah agama, orang salah paham di masalah ma'rifatullah. Justru jalan ma'rifah adalah ibadah. Tidak akan mendapatkan ma'rifah tanpa melalui lorong ibadah. Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liya'rifun. Tidaklah aku menciptakan jin dari manusia melainkan mereka menyembah kepadaku, yakni mengenal akan aku. Lorong orang dapat ma'rifah melalui ibadah. Amun pandirnya hanya ma'rifah tapi kada beribadah, itu injaan ma'rifahnya. Injaan aja model kayak orang bermainan dokter-dokteran, ada dokter wujud ada injaan sama pandir ma'rifah deh. Tapi orang meninggalkan ibadah, injaan mana? Dapatnya ada, dinadinya ada dari Allah Ta'ala. Ya Rasulullah, banyak orang yang salah paham masalah ini. Makanya jangan meremehkan ilmu fikih, jangan meremehkan ilmu fikih. Sekalipun ini ilmu zahir atau ilmu syariat, tapi justru melalui syariatlah jalan kita menuju ma'rifah. Asy-syari'ah bila haqiqah 'atilah wal haqiqah bila syari'ah batilah. Syariat tanpa hakikat hampa. Orang tuh sembahyang tapi kada pinandu lawan Allah Ta'ala, kosong. Model kayak kemarau di hati, kering kerontang hatinya. Hamba kada pinandu dengan ma'budnya. Makanya ujar Hasanul Basri, la tasihhul ibadah bi ghairi ma'rifatil ma'bud. Tidaklah sah ibadah orang apabila ia tidak kenal dengan orang yang disembahnya. La tasihhul ibadah bi ghairi ma'rifatil ma'bud. Tidak akan sah ibadah seseorang apabila ia tidak kenal dengan orang yang disembahnya. Jadi orang yang hanya memakai syariat tapi tidak memakai hakikat, atilah, kosong. Ujar burung-burung, gumpa. Ingat benar urun kata-kata sedih, gumpa. Maka bahasa apa kan gumpa? Guru ikol kita tahu bahasa bahari gumpa. Wal haqiqah bila syariat batilah. Orang yang memakai hakikat tapi kada bersyariat batil, luput juga. Kedua-duanya harus berjalan menuju kepada hadratnya Allah. Syariat dan hakikat ini harus jalan keduanya. Karena agama itu terkumpul di dalam 3 ilmu: syariat, thariqat, hakikat. Kita bila mengatakan tuntut ilmu agama. Apa dalam agama itu? Agama itu terkumpul di dalam 3 fal ilmu ini: syariat, thariqat, haqiqah. Asy-syari'atu lisani, asy-syari'atu qawli. Ya Nabi, asy-syari'atu qawli, wa thariqatu fi'li, wal haqiqatu hali. Syariat adalah lisanku, thariqat adalah perbuatanku, dan hakikat adalah hal keadaan hati. Sebijian agama itu di dalam diri Rasulullah. Asy-syari'atu qawli wa thariqatu fi'li wal haqiqatu hali. Syariat adalah ucapanku, thariqat adalah perbuatanku, hakikat adalah hal keadaan hatiku. Hal keadaan hatiku itu hakikat. Thariqat bang, pian tu tahu sudah sembahyang tu wajib, tahu kalau
zuhur 4 rakaat dengan rukun-rukun di dalamnya, kemudian sunnah-sunnah di dalamnya, lalu yang gawi sembahyang zuhur, menggawi zuhur itu ngarannya thariqah. Jangan model mengkaya ikan ini bila kada masuk thariqah apa gak thariqah itu? Ini orang diulah model pusing. Karena thariqah itu menggawi syariat. Menggawi syariat itu thariqah ngarannya. Quran tahu kita kalau Quran bisa membaca Quran, belajar sudah ilmu tajwid, belajar makhraj dulu, membaca Quran lalu membaca Quran itu ngarannya thariqah. Kita nih tahu sedekah itu dari mana tahunya? Dari menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu syariat, karena mengetahui tentang ilmu Allah dan ilmu Rasulullah namanya syariat. Mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasulullah namanya thariq. Hakikatnya bang, kada merasa diisi af'al. Lalu pandangan hatinya la fa'ila illallah. Aku kau sembahyang, Allah yang memperbuat. Aku kau menuntut ilmu, Allah memperbuat. Aku kau makan, Allah memperbuat. Itu namanya hakikat. Ma'rifatnya bila sudahnya istiqamah dengan 3 perkara ini, Allah berikan hadiah yang besar kepadanya, ma'rifatullah. Jadi ma'rifat itu kadang kau dituntut. Biasanya menuntut ilmu ma'rifah itu kisahnya aja. Sebenarnya ma'rifah itu pada begitu itu hasil daripada 3 ilmu ini, syariat, thariqah, hakikat. Lalu Allah berikan hadiah namanya ma'rifah. Paham? Nah kemudian kita teruskan satu. Makmum membaca sisa qunut sejak perkataan innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Jadi bila imam ialah qamadina fi man hadayt, amin ya makmum. Wa'afina fi man 'afait, makmum amin. Wa tawallana fi man tawallait, makmum amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Bila berpaket-paket itu lalu ada dihafal. Nah, mulai waqina syarra ma qadait, amin. Pas imam fa innaka taqdi, makmum mulai situ fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Jadi di situ ada 3 pilihan. Karena saya belajar dengan suara pelan aja fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, dan ia adalah pujian. Jadi ketika imam meminta permintaan Madinah, permintaan sampai waqina itu permintaan, maka makmum cukup mengaminkan. Ketika pujian maka makmum sunnah membaca, karena itu bukan permintaan. Jadi kan bisa fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, amin. Jangan lagi diaminakan, karena bukan tempatnya amin. Amin itu ketika meminta imam lawan Allah, baru kita mengaminakan. Maka sudah ulun sampaikan dulu lah, kayak ulun ya lah, membaca Fatihah ya ulun ila hadratin Nabi khususan daruh bil ulum bihamid. Amin. Jangan belum. Khususnya di Qutbil Aqwal, Qutbil Aqwal, Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadri, yang terus mengangkat tangan, terus sejumlah aminahkan, terus. Nah, kena pas sudah tutup biniyati annallah yataghashahum lirrahmah wal maghfirah, angkat tangan dia, aminahkan. Biniyati annallah yataghashahum lirrahmah wal maghfirah, amin. Habis sampai tutup doanya lagi. Jadi waktu menyambat nama wali-wali tadi, kita cukup mendengarkan, tidak perlu mengangkatkan kedua tangan dan tidak perlu mengucapkan amin. Karena ketahuan ada bongolnya. Jadi supaya tahu sih itulah naik tempat apa pada guru ada. Nah dengan maka tidaklah patut baginya mengucap amin. Biasanya tidak patut karena bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Coba namun kita artikan amin tadi, kabulkan doa kami ya Allah.
innaka taqdi, bahwasanya engkau ya Allah mengabulkan taqdi wa la yuqda alaik. Itu bahwasanya engkau ya Allah menentukan ketentuan kepada hamba, tapi engkau tidak ditentukan. Amin, kabulkan doa. Itulah itu doa, itu pujian. Jadi jangan, jadi kada cocok lalu kada cocok lalu qarina. Tetapi ia baca bersama imam dan mengucapkan seperti perkataannya, dan itu lebih afdal. Lebih afdal itu terkenal pahalanya yang mengucapkan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, atau ia katakan ada bulan boleh juga. Kada usah mengucap amin, kada usah juga membaca fa innaka taqdi. Kada usah, tapi yang dibacanya apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, ilmu hanyar yang bertamu orang dari itu saya sudah hanyar mendengar ya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi waktu imam innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, kita makmum boleh membaca, kada usah mengucap amin, kada usah fa innaka, kada usah juga. Cukup membaca bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin, atau ia sebut atau ia katakan asyhadu. Cukup asyhadu, dinanya tanya mana nih Pak? Asyhadu itu aja. Asyhadu itu aku menyaksikan ya Allah. Ketika imam memuji Allah, kita aku menyaksikan ya Allah. Itu tuh asyhadu, jangan amin, kada cocok. Jadi ucapkan asyhadu atau bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Atau pilihannya ia diam sambil mendengarkan imamnya. Berana dia ba'amin kada membaca bala wa ana dzalika minasyahidin kada, atau mengucapkan asyhadu pun juga kada, berdiam. Nah itu jadi ada 4 berarti nilai. Jadi ketika imam mengucapkan innaka taqdi wa la yuqda 'alaik atau fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, 4 pilihannya. Perhatikan. Yang pertama, kita menuruti imam bacaannya dengan suara perlahan. Yang kedua, kita membaca bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Yang ketiga, atau kita mengucapkan asyhadu. Yang keempat, berdiam ya, kada usah membaca amin, kada usah juga pak innaka, inanya tampaknya yang ternyaman tadi gitu. Ini aja sapulnya dipilih mana aja. Jadi bila imam tuh pak innaka mana, kada usah juga amin. Jadi 4. Dahulu kita tuh mau 4 aja harus, tapi memang itu yang terafdal, yang paling total pahalanya itu, yang paling sedikit yang mana ya, paling sedikit kita benar ya. Asyhadu ada juga. Nah banyak orang ada tahu kayak ini, ada tahu bisa. Makmum mengucapkan amin sesudah mengucapkan salawat, sesudah mengucapkan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makmum mengucapkan amin sesudah mengucapkan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam qunut adalah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Jadi makmum itu membaca salawat juga. Mbak tuntungnya membaca salawat, ucapkan amin. Makmum berdasarkan pendapat yang kuat, karena ia adalah doa. Jadi kita mengaminakan doa salawat imam, karena salawat itu kan pada dasarnya doa juga. Wassallallahu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan anugerahnya atau bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Rasulullah. Kan doa ngarannya. Jadi imbah tuntung kita membaca salawat. Jadi inilah fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adayt tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadayt astaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amin.
Amin kita sesudah makmum membaca sholat. Tujuannya apa? Mengaminkan sholawat kita dan sholawat imam. Amin. Tapi waktu imam membaca fa innaka taqdi, maka kita akan usaha amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adait, tabaraka rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait. Nah itu kita kada perlu amin. Kada perlu amin. Janganlah makmum berdiri, janganlah makmum berdiri sendirian di luar shaf. Jadi jangan juga berdiri sendirian di luar shaf, karena ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tiada sah sholat. Jadi ada dua pendapat. Orang yang ini misalnya ini imam, makmum sebaris, makmum baris kedua, ada shaf yang ketiga, ada mengawali si ikong aja. Nah ini jangan sampai ada seikung aja di belakang shaf itu memasuk, atau yang di muka ini berundur seikung supaya bakawan berdua, jangan sorongan. Karena ada pendapat yang mengatakan sholat sendirian di belakang imam itu hukumnya tiada sah. Ini pendapat ulama yang keras, tapi ada yang mengatakan hukumnya makruh. Nah kita. Tetapi hendaklah ia masuk ke dalam shaf apabila tidak ada halangan atau menarik orang yang lain ke sampingnya dan berdiri bersamanya agar keluar daripada perselisihan mengenai batalnya sholat sendirian di belakang shaf. Jadi ada yang mengatakan ada sholat batal sembahyang. Jadi caranya biar nilah hanya datang, misalnya hanya datang. Kalinya orang shaf wasikul 2 shaf di muka kita. Jadi kita ini seorang menang, maka caranya bian gawil yang di muka, yang di paling ujung malah ujung kanan kan, yang di shaf gawil suruhnya undur. Oh undur. Dapuk di belakang. Jadi gawil dia, bilanya kada paham suruh undur. Undur. Aku sorongan. Suruh undur. Mun makmum hadim ini undur. Ini makmum ini ada ya. Mas menggawil bisa nampak dari belakang. Orang jaga. Ditayur, ditapak di bahu, lalu hanya belokok. Ya Allah. Jadi kan bisa jadi munkawa yang di belakang itu apabila sudah sembahyang adalah yang di muka itu ditapak bahunya disuruh undur, ditapak bahunya disuruh undur, atau kita masuk ya Allah. Amun di Arab dia banget lagi. Ini kita nggak bila ada shaf kosong diangkat. Ini warung janda. Ini kita bagian asli ini udah harus ya diangkatnya. Ya Allah ya Rasulullah tuh Arab tuh dia karena tujuh melihat shaf kosong ada ketujuh bila ada tuh tangkapnya apa? Ya sembahyang di belakang situ. Kita makalah yang di sana. Al-Fatihah. Ulun sembahyang di Jeddah mengimami bagian jamaah Jeddah, jamaah yang waktu itu umroh gitu. Nah, imam ulun banyak HP ulun bunyi calok dari kantong ulun atas sembahyang. Kurang bahasa, maka ada tahu juga orang Arab lah. Calok kan kikinya kantong ulun, sembahyang aja. Ya ketontongan dalam sembahyang, ya tagur, ada kikinya doang, dari kikinya masih berbunyi, ada koknya, kita timbainya ke laut, karena di masjid itu kan masjid terapung lah, bila timbainya selama tinggal kita nih, kuku benar, jadi itu kan aku khusus di situ lah, memikirkan HP yang kayak gini, ya timbainya kita ke laut, ya Allah. Jadi alhamdulillah kita ini hidup di negeri Indonesia yang ramah, yang
kada katuju menyakitakan hati orang kan mun disana saya tidak ada zat tapi bujur pangna hukum. Nah jadi dua jalan ya, kita takur makmum yang di belakang, kita tarik Bang, dia tak tahu. Sudah tarik kan dia. Terus tingkok awak tarik. Maka makmum nggak masih. Dasar juga. Yang ditarik itu jangan yang di tengah. Di tengah kan maginya bola paling ujung kanan atau ujung kiri, ambil di tengah, ditarik atau diberi isyarat ditepuk. Namun ini kada pun cari celah, nah besasak kita di situ. Besasak. Khilafiyah, nah untuk menghindari khilafiyah, karena ada yang mengatakan batalnya sholat orang yang sendirian di belakang sholat. Betul. Ada yang mengatakan makruh. Kemudian ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang batalnya pendapat Imam Ahmad. Memang Imam Ahmad itu masalah sholat ini keras. Nah, sedangkan Saudi itu kebanyakannya mayoritas Hanabilah. Jadi mereka bermadhabkan Imam Ahmad bin Hanbal. Bagian Mekah Madinah itu banyak bermadhabkan Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak di situ. Jadi untuk masalah sok ini begini untuk ketat di sana. Jadi ada kita di Syafi'i aja ada makruh hanya. Di sana ada sok. Dan Ibnul Munzir, Ibnu Khuzaimah dan Al-Humaydi. Ketahuilah bahwa syarat menjadi seorang imam ada 16. Wallahu a'lam bishawab. Ampun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Insyaallah kita sedikit kesempatan malam Sabtu ini bulan meminta tolong kalau kalian kita bertong royong mengikat membenterat bersih pulang dua puting pulang dalam pentung yang kita pulang. Namun yang ada ulur kalau usah dipaksakan, yang ada ulur mudah-mudahan kawan. Itu hanya harapan abang. Karena amun takana orangnya bahan mau benar kalau sudah menggawinya. Namun yang mekai malam Sabtu saja alhamdulillah 20 orang yang lebih. Jadi kan nyaman tanah sedikit. Nah, ini begini ada seorang badan. Biasa dia. Al-Fatihah. Sudah ada kalau Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika ala al-abad. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masyaallah.